Baiklah teman-teman, malam ini Kang Dita sama Ki Wangsa mau menelusuri, katanya di sini itu ada bekas pemakaman dan akhirnya pemakamannya itu sudah dipindah di gundukan-gundukannya masih ada ini. Oh iya, Ya, coba. iya Bekas gundukan-gundukannya. ya Ki. Tadinya pemakamannya di sini, terus sama warga tahu bahwa ini akhirnya di makam di tempat pemakaman umum ya, Ya, Ki ya. teman-teman, ini agak di dekat jalan besar ya. Iya. Ini ada tembusan mau bikin jalan tol ya. Iya. Sengaja Ki Wangsa datang ke Ciregol ini mau menceritakan kisah tentang seorang wanita nakal ya, Iya. yang dulunya menjadi wanita nakal ya. Iya. Namanya itu Novi Natalia. Dia perempuan berparas cantik, bohai, dan sekaligus sangat menggoda apabila ada lelaki hidung belang, apalagi hidung belang. Orang lelaki biasa juga tertarik ya. Jadi ya teman-teman ya, Ki Wangsa ini datang ke Ciregol ini mau menceritakan kisah seorang wanita penghibur ya, yang konon Novi Natalia itu sama warga itu diasingkan, sampai diasingkan tidak ditanya. Karena apa? Karena dia itu sangat meresahkan warga, karena dia kerjanya itu sebagai wanita penghibur PTS lah ya. Mohon maaf, PTS wanita tunasusida. Dan dulu sosok Novi Natalia itu dikubur pun sampai meninggalnya pun nggak ada nggak seperti layangan seorang manusia, seperti ngubur kucing ya. Kalau seperti ngubur binatang, kucing pun kalau itu bisa dipakai itu kain putih. Ini seperti mengubur tikus. Mohon maaf sekali. Karena apa? Karena sangat terhinanya dia karena sebagai wanita penghibur. Jadi sama warga itu seolah-olah dia itu sangat hina sekali. Mohon maaf sekali teman-teman ya. Ini Ki Wangsa rokoknya belum maaf sekali ini tadi karena di jalan sangat dingin, jadi Ki Wangsa mohon maaf rokok ya. Ya mohon maaf, ini dekat jalan raya jadinya ini ya Ki ya. Bising sekali. Saya lanjutkan kembali ya teman-teman. Novi Natalia nasibnya sangat buruk sekali, dan sampai kematiannya pun dia itu tidak diiringi oleh teman-temannya, tetangganya, saudaranya. Karena namanya itu saking terhinanya dia pekerjaannya. Tapi selama berapa tahunnya, sekitar 5 tahun ya, itu pas kebetulan makamnya itu mau dijadikan bangunan tol, jalan tol ya. Dan pemakaman itu pun dipindahkan, izin sama yang mempunyai juga warga kelurahan setempat untuk memindahkan makamnya karena mau dijadikan jalan tol. Jadi intinya digeser ya, agak jauh ya. Tapi anehnya ada satu kuburan yang makam tapi itu enggak tidak ada tandanya, hanya gundukan. Pakai alat berat, itu pakai bego yang sangat besar, ratusan kekuatannya pun tidak mampu untuk mengeruknya. Sangat takjub sekali, sangat luar biasa, kejadian aneh, sehingga para pemborong proyek pun merasa terheran-heran, tercengang. Ada apa di balik tanah yang sangat sulit untuk dikeruk sama bego? Aneh sekali. Kemudian ada seorang warga membuat cangkul sedang lewat, Pak Tani yang mau lewat ke sawah itu dipanggil, Pak tolong sebentar. Lalu dicangkulnya makam itu sangat mudah sekali Kang Dita. Mustahil kan? Pakai alat berat tidak mampu, tapi kenapa pakai cangkul malah? Dan mukjizatnya lagi sangat luar biasa. Setelah dicangkul itu ternyata ada jasad wanita yang masih utuh, cantik dan berbau wangi, sangat wangi sekali, sehingga mereka mencari tahu
kuburan siapakah ini, kemudian bertemu dengan temannya yang sama-sama sebagai pekerja penghibur itu. Nah, temannya itu dulu itu sahabatnya. Sahabat karibnya. Sahabat karibnya. Dan akhirnya menceritakan yang sebenarnya, bahwa sebenarnya dia itu waktu meninggalnya itu sebenarnya itu sudah bertobat selama 1 tahun lebih. Tapi teman itu pun nggak ada yang dikasih tahu bahwa dia sudah bertobat. Warga pun juga nggak tahu. Warga pun tidak tahu, makanya si Novi itu dijelek-jelekan, dihina, sampai mati pun tidak dikubur selayaknya seorang manusia. Tapi mustahil ya, kebesaran Allah terungkap setelah ada mau pembangunan jalan tol. Beko pun tidak mampu untuk mengeruknya, hanya dia bisa digali dengan cangkul biasa. Dan akhirnya terbongkar, jasadnya masih utuh tapi dan berbauang. Ternyata jasad Novi itu yang dulunya seorang penghibur PSK itu ternyata sudah tobat 1 tahun lebih. Sehingga mungkin Tuhan sudah menerima tobatnya. Dan ternyata setelah ketahuan sama teman-teman dekatnya itu, ada salah satu teman yang paling dekat itu menemukan sebuah buku diare catatan pribadinya Novi Natalia. Ternyata dia hanya menulis di kertas tentang tobatnya, sunahnya, kewajibannya, Senin Kemisnya selama 1 tahun dia taati. Dan kemudian setelah bertobat sakit akhirnya meninggal. Dan teman-teman akan coba Kiwangsa untuk kuah lebih dalam, tepatnya ya di tempat pemakaman Natalia dulu. Tapi sebelumnya Kiwangsa mendoakan kepada teman-teman semuanya, semoga di malam hari ini diberi kesehatan jasmani dan rohani. Dan kami pun minta didoakan panjenengan supaya misi kami itu selamat, tidak ada aral yang melintang atau hal-hal yang membahayakan. Ya, ayo kita buang bersama apa yang sebenarnya karena yang terjadi, karena Kiwangsa ingin tahu sekali dengan apa namanya ungkapan Novi Natalia waktu di diare. Apakah benar? Nanti akan saya tanya kebenarannya. Kita coba telusuri sama-sama dan minta doa dan dukungan panjenengan. Oke. Tapi Ki, bau wangi banget nggak Ki? Terasa bau wangi nggak? Kan ini bau wangi, ini kan tempatnya di sini hari tadi. Iya Ki. Itu di sebelah sana itu kayak ada pohon pisang Ki. Coba Ki, sebelah sana Ki. Nih. Ini gundukan-gundukan ya. Iya, bekas pembongkaran. Iya, bekas pembongkaran. Coba Ki. Coba Ki, kayaknya terasa sangat kuat sekali Ki di sini Ki. Ya. Itu kan masih banyak sekali gundukan-gundukan itu. Iya Ki. Ya, itu berarti kamera di sini aja ya. Iya. Langsung coba ya, panggil ya anggota. Iya. Teman-teman bantu doanya ya, Kiwangsa mau mencoba menarik apa namanya arwah ya, daripada Natalia yang dulu pernah dituliskan di buku diare. Kiwangsa ingin tahu yang sebenarnya, jadi Kiwangsa akan memanggil Horinya ya untuk diminta keterangan, semoga saja berhasil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Novi Natalia. Ya Novi Natalia, hadirlah, hadir krono Allah. Teko ngger.
Bang Dalu, assalamualaikum. Mbak Novi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Diwangsa bisa langsung ya bertatap muka dengan panjenengan. Begini, Diwangsa mau tanya tentang kisah pahit kamu dulu waktu masih di dunia ya. Cerita warga kamu dulu itu sebagai pekerja seks untuk menghibur hidung belang. Apakah Ya. betul? Betul. Betul. Saya semasa hidup saya bekerja sebagai PSK. Iya, iya, iya. Tiap malam saya hadapan dengan hidung belang. Lelaki-lelaki hidung Iya. belang. Semalam sampai 4 kali sampai 5 kali. Astagfirullah. Itu mungkin karena faktor ekonomi kebutuhan panjenengan. Iya. Dan orang tua saya tidak tahu bahwa saya itu pekerjaannya seperti itu. Mohon maaf sekali, apakah itu tidak salah? Bahkan tetangga pun sampai tahu. Apa masa orang tua tidak tahu kamu bekerja sebagai PSK? Iya. Karena orang tua saya itu jauh dan saya di situ Merantau. merantau. Oh, iya, iya, iya. Intinya orang tua kamu itu taunya kamu itu kerja di Jakarta sebagai apalah ya? Sebagai buruh pabrik. Oh, iya, iya. Iya. Dan setiap bulan saya mengirimkan uang buat biaya adik-adik saya yang Itu- masih sekolah. Itu hasil PSK panjenengan. Iya. Subhanallah. Dan saya menjalani itu 5 tahun. Setelah menjalani 5 tahun, saya bermimpi Ya. ditatangi